Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 141 sampai 145 uji kompetensi bab 5 semester 2. Jadi kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda yang ada 10 soal. Jadi kita masuk ke soal yang pertama terlebih dahulu. Berikut ini yang bukan merupakan struktur penyusun bumi adalah A. Litosfer, B. Atmosfer, C. Kromosfer, atau D. Hidrosfer. Bagian kita coba jawab sama-sama ya untuk soal ini. Jadi secara umum struktur penyusun bumi terdiri dari beberapa hal atau beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada atmosfer, adalah lapisan uap atau gas yang menyelimuti bumi. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan litosfer, adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Kemudian ketiga berkaitan dengan hidrosfer, yaitu lapisan air yang menyelimuti bumi. Jadi kalian ingat aja, udara, tanah, dan air ya, itu komponen utamanya. Jadi udara untuk atmosfer, kemudian tanah atau batu berkaitan dengan litosfer, dan air berkaitan dengan hidrosfer. Jadi dari soal ini, yang bukan merupakan struktur penyusun bumi adalah kromosfer. Nah, karena kromosfer ini merupakan lapisan pada matahari yang bertindak sebagai atmosfernya matahari. Jadi untuk jawaban soal pertama ini adalah pilihan yang C, yang bukan, yaitu adalah kromosfer. Oke, untuk penjelasan jawaban ini juga dapat kalian temukan di halaman 86 buku pegangan IPA kalian, tempat soal ini berada. Oke kan, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lapisan atmosfer yang memiliki tekanan paling rendah adalah A. Troposfer, B. Mesosfer, C. Eksosfer, dan D. Stratosfer. Langsung kita jawab sama-sama Gen. Kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Jadi atmosfer seperti yang kita ketahui merupakan lapisan udara yang menyelimuti suatu planet, dalam hal ini bumi ya. Nah, atmosfer bumi memiliki beberapa lapisan dari yang paling dekat dengan permukaan sampai yang paling jauh atau paling tinggi. Nah, lapisan tersebut diantaranya kalian perhatikan gambar itu ada troposfer, kemudian stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan paling atas itu ada eksosfer. Nah, Gen, tekanan udara dipengaruhi oleh ketinggian. Maka tiap lapisan atmosfer memiliki tekanan yang berbeda-beda. Semakin tinggi sesuatu, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka lapisan atmosfer terluarlah yang memiliki tekanan udara paling rendah, karena merupakan lapisan yang paling tinggi. Lapisan terluar tersebut adalah lapisan eksosfer. Jadi dapat disimpulkan bahwa lapisan atmosfer yang memiliki tekanan paling rendah adalah lapisan eksosfer, karena yang paling tinggi di antara lapisan lainnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan fungsi dari lapisan ozon di atmosfer adalah A. Melindungi bumi dari cahaya matahari, B. Melindungi bumi dari sinar UV atau ultraviolet, C. Mengatur suhu bumi, atau D. Sebagai pemantul gelombang radio. Bagian untuk menumpukan penjelasan dari jawaban ini, kalian bisa buka di halaman 97. Tapi coba kita bahas sama-sama juga ya, bahwa lapisan ozon adalah lapisan yang terdapat pada ketinggian 18 hingga 54 km di atas permukaan laut. Lapisan ozon ini terbentuk di lapisan stratosfer yang fungsinya untuk melindungi bumi dari bahaya pancaran sinar ultraviolet bagi manusia. Nah, lapisan ozon sangat penting karena dapat menyerap radiasi ultraviolet atau yang sering disingkat UV
dari matahari untuk melindungi radiasi yang tinggi sampai ke permukaan bumi. Kalian bisa lihat di gambar yang kanan ya gen, di mana sinar datang dalam hal ini sinar UV bisa diserap oleh lapisan ozon meskipun tidak keseluruhan. Nah, kalau untuk yang diteruskan oleh lapisan ozon ini adalah cahaya tampak, bukan sinar UV. Kenapa sinar ultraviolet berbahaya? Ya karena sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang mampu menembus jaringan epidermis kulit manusia dan tentunya menyebabkan resiko kanker kulit jika terpapar secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu gen, kita harus bersyukur atas istimewanya mekanisme yang ada di bumi ini yang merupakan ciptaan dari Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan cara tidak melakukan berbagai hal yang merugikan lingkungan bumi kita ini. Oke gen? Jadi kita balik lagi, jawabannya tadi adalah pilihan yang B, yaitu melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Oke, kita lanjut. Berikut ini soal nomor 4. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah. Nah, kalian bisa baca untuk pilihannya ya gen. Jadi ini kita masuk ke pembahasan mengenai litosfer. Kalau sebelumnya 3 soal pertama adalah atmosfer. Oke, langsung kita cek jawabannya gen. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah, yaitu ada inti dalam, kemudian di luarnya ada inti luar, kemudian di atasnya lagi ada mantel bumi, dan yang paling luar itu ada yang namanya lapisan kerak bumi. Jadi lapisan-lapisan ini sebenarnya kemudian masih dibedakan lagi menjadi bagian-bagiannya masing-masing. Oke kan? Dengan demikian jawaban yang dianggap benar adalah A, yaitu ada inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi yang berurutan dari terdalam hingga terluar. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 5. Jika terdapat 2 lempeng yang bertumbukan, maka yang akan terjadi adalah A. Terbentuknya patahan atau sesar. B. Terjadinya penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang memiliki massa jenis lebih kecil. C. Terjadi penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih kecil menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih besar. Atau D. Tidak terjadi apa-apa. Bagian soalnya agak mulai susah ya, tapi tenang, kita bakal bahas sama-sama sampai tuntas. Dan sebenarnya penjelasan jawaban dari soal ini juga dapat kalian temukan di halaman 105. Tapi kalau kalian tidak paham dengan penjelasan di buku, kalian bisa simak penjelasan berikut gen. Kita bahasnya pelan-pelan ya supaya sama-sama paham. Berikut ini urutan penjelasannya. Jika terdapat 2 lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut dengan konvergen. Kalian bisa lihat gambar untuk ilustrasi pergerakan konvergen ini gen. Jadi pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Jelas ya gen? Jadi kalau dekat terus-menerus kan berarti akan terjadi tabrakan. Ibarat kata ada 2 mobil yang berhadapan pada satu lajur. Nah, jika saling mendekat tentu akan saling menabrak. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Nah, akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua. Nah, gen, kalian bisa lihat lagi gambarnya ya. Di situ makin jelas gambarnya. Kalau lempeng samudra yang bertabrakan dengan lempeng benua akan terjadi penekukan lempeng. Jadi untuk sejauh ini jawaban yang bisa kita pilih adalah yang B dan C ya, yaitu terjadi penekukan lempeng. Cuma kita lanjut lagi sedikit gen. Di sini tinggal kita cari apakah lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar yang menyusup ke bawah atau lempeng yang memiliki massa jenis lebih kecil yang menyusup ke bawah. Jadi secara singkat, lempeng yang lebih ringan harus naik di atas yang lain.
memaksa lempeng yang lebih berat ke bawah mantel, atau dengan kata lain, lempeng yang memiliki massa jenis lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Jadi untuk penjelasan ini bisa kita kaitkan dengan teori yang ditulis di buku halaman 106. Salah satu teori yang diajukan oleh ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Hal ini mirip seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak. Kalian bisa baca sendiri kan, karena cukup mudah dipahami kalimatnya. Jadi ingat aja bahwa lempeng yang massa jenisnya lebih kecil itu akan terangkat ya. Oke, semoga bisa dipahami ya gen untuk penjelasan jawaban dari soal nomor 5 ini. Nah, untuk jawabannya kita pilih pilihan yang B, yaitu terjadi penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Lanjut ke soal nomor 6 gen. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 6. Tanda panah pada gambar di atas menggambarkan aliran konveksi dalam bumi yang mengakibatkan pergerakan lempeng. Lempeng bergerak sesuai dengan aliran konveksi tersebut. Pernyataan berikut yang benar tentang pergerakan lempeng pada titik A ialah A. Lempeng bergerak searah. B. Lempeng bergerak saling mendekat dan bertumbukan. C. Lempeng bergerak saling menjauh, atau D. Lempeng tidak bergerak. Bagian penjelasan jawaban dari soal ini masih berkaitan dengan penjelasan jawaban di soal sebelumnya. Kalian bisa buka juga halaman 104 buku IPA tempat soal ini berada. Jadi kalau kalian perhatikan pada gambar, kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua fenomena lempeng bergerak. Yaitu pertama ditandai dengan poin A dan kedua ditandai dengan poin B. Nah, perhatikan gambar pada titik A terlihat aliran konveksi dengan tanda panah yang saling menjauh. Maka dapat dikatakan bahwa pergerakan lempeng A bergerak saling menjauh. Jadi apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Jadi kita bisa juga sebut dengan pergerakan divergen. Kalian bisa perhatikan ilustrasi gambarnya gen. Nah, sedangkan pergerakan lempeng pada titik B adalah saling mendekat. Nah, karena lempeng pada titik B menekuk ke bawah. Nah, pergerakan lempeng yang saling mendekat disebut dengan konvergen, yang sudah kita singgung di pembahasan soal nomor 5 tadi. Jadi kalau kita baca kembali soal, maka pernyataan yang benar tentang pergerakan lempeng pada titik A ialah lempeng bergerak saling menjauh. Untuk pilihan jawabannya adalah yang C, yaitu lempeng bergerak saling menjauh, atau istilahnya adalah pergerakan divergen. Semoga bisa dipahami ya gen. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kali ini masih menggunakan gambar yang sama sesuai di perintah soal. Jadi perhatikan gambarnya, lalu coba kita jawab soalnya. Pergerakan lempeng jenis yang terjadi pada bagian B adalah A. divergen, B. konvergen, C. transformasi, atau D. tidak ada atau tidak terjadi pergerakan. Penjelasan ini sudah kita bahas di soal sebelumnya gen. Jadi langsung kita jawab saja bahwa pergerakan jenis lempeng yang terjadi pada bagian poin B adalah pergerakan lempeng konvergen. Kalian bisa baca penjelasan berikut ya gen, jika belum paham. Atau kalian bisa buka halaman 105 buku pegangan IPA kalian. Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Lanjutkan, kali ini adalah soal nomor 8. Kali ini masih dengan soal yang terdapat keterangan gambar. Dan gambar ini dipakai untuk menjawab soal nomor 8 dan soal nomor 9 setelah ini. Jadi silakan perhatikan gambarnya baik-baik. Lalu kita langsung masuk ke soalnya. Berdasarkan gambar di atas, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia bergerak secara A. konvergen, B. divergen, C. transformasi, atau D. tidak bergerak. Bagian pertama-tama yang perlu kita perhatikan di sini adalah makna
dari simbol keterangan yang ada pada gambar peta ini ya. Jadi Gen sukses nyebut peta aja ya, supaya lebih mudah. Jadi ada 3 simbol di peta ini, yaitu ada simbol konvergen dengan garis lurus horizontal. Pada kedua ujungnya terdapat panah ke dalam ya. Jadi panah ini menunjukkan saling mendekat. Nah, kemudian kedua terdapat simbol divergen dengan garis tegak vertikal dengan terdapat panah keluar untuk saling menarik atau saling menjauh ya. Kalian lihat aja simbolnya. Dan ketiga ini ada simbol transform atau transformasi dengan simbol panah yang saling bergeser ya, atau saling bertukaran gitu. Nah, untuk penjelasan simbol kalian bisa baca di penjelasan 3 gerakan lempeng berikut Gen. Dan sebelumnya juga sudah beberapa kali kita singgung. Jadi pastinya kalian sudah paham sedikit tentang jenis pergerakan lempeng ini. Tadi yang belum kita singgung itu tentang yang transport aja ya, pergerakan transformasi. Nah, gerakan lempeng yang transformasi ini adalah didominasi gerakan ke samping atau bergeser di antara area patahan sesar transport, baik berlawanan maupun sehara. Oke kan? Jadi kita kembali ke soal. Jadi berdasarkan gambar, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia bergerak secara konvergen. Hal ini bisa kita lihat dari keterangan simbol konvergen boundary di antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dengan demikian, jawaban yang kita pilih adalah yang A, yaitu secara konvergen. Kalau kalian belum yakin, kalian bisa buka buku IPA halaman 105. Di situ disebutkan bahwa beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain ya lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Oke Gen, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut Gen, kali ini adalah soal nomor 9. Masih dengan keterangan gambar dan penjelasan yang sama. Hanya saja yang ditanya di sini adalah pergerakan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika terjadi secara, inilah yang akan kita cari Gen. Jadi berdasarkan pada gambar atau peta, pergerakan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika terjadi secara divergen. Hal ini bisa kita perhatikan pada simbol divergen boundary di antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika. Loh, di situ kan juga ada simbol transform. Kenapa jawabannya bukan transformasi? Memang betul, ada simbol transformasi. Tapi kita bisa lihat simbol panahan pada lempeng Indo-Australia yang mengarah ke atas atau ke utara menjauhi lempeng Antartik. Jadi untuk jawaban yang tepat di sini yang bisa kita pilih adalah jawaban divergen. Kalau kalian belum yakin juga, kalian bisa baca di halaman 104. Di situ disebutkan bahwa lempeng Indo-Australia bergerak menjauhi atau bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Sedangkan jika kita merujuk pada situs Robo Ruang Guru, di situ disebutkan bahwa pergerakan lempeng Antartika menuju selatan ke arah Samudra Atlantik. Sehingga kedua lempeng ini dikatakan saling menjauh atau disebut pergerakan divergen. Semoga bisa dipahami Gen. Lanjut Gen. Kali ini adalah soal nomor 10 atau soal terakhir di soal pilihan ganda ini. Kali ini masih dengan soal yang menggunakan keterangan gambar. Jadi usahakan untuk memahami terlebih dahulu gambarnya Gen, dengan cara memperhatikan keterangan apa yang ada di dalam gambarnya. Dan untuk 3 gambar ini merupakan gambar bantuan. Nanti kita bahas juga ya Gen. Jadi coba kita baca soalnya dulu. Sebuah pusat gempa tercatat sejauh 1.500 km dari sebuah stasiun seismik atau stasiun pencatat gempa. Nah, keadaan tersebut digambarkan penyebaran gelombang seismiknya. Pada gambar tersebut, titik H berperan sebagai pusat gempa yang disebut titik-titik A epicentrum, B hipocentrum, C patahan, atau D titik primer. Bagian sebenarnya untuk penjelasan dari jawaban soal ini bisa ditemukan di halaman 110 buku IPA kalian.
dan gambar di samping ini adalah gambar yang Gen Sukses ambil di halaman 111, kemudian dari situs Poros Ilmu dan situs Genius.net. Kalau kalian lihat, ternyata jawabannya adalah hipocentrum. Ini soalnya sebenarnya sudah tertulis jelas ya Gen. Kalau titik H di gambar soal itu adalah keterangannya tertulis di gambar adalah hipocentrum. Jadi ya pilihannya hipocentrum. Tapi kalian tetap bisa baca keterangan yang Gen Sukses sudah tuliskan sedari awal. Kalian bisa pause video ini untuk membaca sekilas. Jika sudah paham, kita lanjut ke sesi soal berikutnya. Kita sekarang masuk ke soal esai atau uraian Gen. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama, yaitu sebagai berikut. Jelaskan proses terjadinya gunung berapi jika dikaitkan dengan pergerakan lempeng. Bagian ini termasuk soal yang mudah ya, karena jawabannya ada di buku dan tinggal disalin saja. Tepatnya untuk pembahasan dari jawaban soal ini ada di halaman 122. Dan gambar yang ada ini merupakan gambar yang Gen Sukses ambil dari pembahasan di halaman tersebut. Ya walaupun dua gambar yang ada sumbernya ini Gen Sukses ambil dari internet ya, tapi cukup sama kok dengan gambar yang dari buku. Oke, jadi langsung kita coba jawab sama-sama Gen. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih rendah atau lebih kecil. Nah, ketika lempeng bergerak dan terjadi tumbukan, terdapat dua akibat yang dihasilkan. Nah, pertama akan mengakibatkan patahan atau lipatan. Nah, jika terjadi lipatan ke arah luar, maka akan membentuk yang namanya gunung. Nah, kemudian kedua, batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma. Magma tersebut akan naik menuju permukaan karena perbedaan massa jenis. Nah, magma inilah yang identik dengan gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi gunung berapi. Nah, magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi ini disebutlah lava. Semoga bisa dipahami ya, Gen. Kalian bisa tambahkan penjelasannya jika kurang lengkap. Oh ya, kalian bisa juga baca fun fact yang ada di atas ini yang Gen Sukses tambahkan ya untuk menambah pengetahuan kalian. Kalian bisa tulis juga di jawaban kalian kok untuk yang fun fact ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke soal 2 Gen. Kali ini ada gambar yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Jadi kita kerjakan soal nomor 2 terlebih dahulu. Baca soalnya Gen ya. Ketinggian gunung puncak Himalaya sekitar 10 km di atas permukaan laut. Sedangkan ketinggian puncak Semeru sekitar 4 km. Berapakah kisaran tekanan udara di kedua puncak tersebut? Bagian kalian tidak perlu bingung dan mikir kemana-mana ya untuk jawaban dari soal ini. Apalagi mikirin ke rumus-rumus yang bakal digunakan. Jadi tidak perlu mikirin rumus dan hitungan atau hal sebagainya ya. Jadi jawaban dari soal ini bisa kita dapatkan dengan hanya melihat gambar atau grafik yang ada di soal Gen. Jadi langsung kita coba jawab saja. Nah, berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perkiraan besarnya tekanan udara di puncak Himalaya yang memiliki ketinggian sekitar 10 km di atas permukaan laut adalah sebesar lebih kurang 200 milibar. Sedangkan berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perkiraan besarnya tekanan udara di puncak Semeru yang memiliki ketinggian sekitar 4 km adalah sebesar lebih kurang 400 milibar sampai 450 milibar. Kalian bisa perhatikan grafik di sampingnya Gen. Sudah Gen Sukses tandai untuk angka ketinggian dari dua puncak ini sebagai patokan kita menentukan kisaran besarnya tekanan udara. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal ketiga. Masih dengan keterangan yang sama. Untuk soalnya yaitu bandingkan tekanan pada kedua puncak tersebut. Mengapa demikian? Bagian kita langsung jawab saja.
Jadi, berdasarkan grafik tersebut, didapatkan bahwa perkiraan besarnya tekanan udara di puncak Semeru adalah lebih besar daripada besarnya tekanan udara di puncak Himalaya. Nah, mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi suatu dataran dari permukaan bumi, maka tekanan udara yang dimilikinya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya ya. Hal ini terjadi karena partikel udara yang ada pada lapisan paling luar bumi semakin sedikit, sehingga tekanan udara pada puncak Himalaya akan lebih rendah dibandingkan dengan puncak Semeru. Oke kan? Ini jawabannya singkat saja ya. Jadi kalau kalian mau tambahin penjelasannya yang lebih lengkap, silahkan. Kita lanjut. Kita masuk ke soal 4. Kali ini masih berhubungan dengan soal yang terdapat keterangan gambar. Bunyi soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah gelombang primer tercatat di seismik pada pukul 18.15 dan gelombang sekunder tercatat pada pukul 18.19. Berapakah kisaran jarak antara stasiun seismik dengan epicentrum gempa? Bagian, kalau kalian perhatikan gambar ini, maka kalian bisa temukan gambar yang serupa di halaman 112. Tapi di sana penjelasannya kurang lengkap ya, Gen. Jadi, coba kita jawab sama-sama saja di pembahasan berikut. Dan kalian harus tahu kalau pembahasan ini kita akan gunakan persamaan yang namanya hukum Laska. Apa itu hukum Laska? Jadi, hukum Laska ini merupakan suatu hukum yang menerangkan bagaimana cara mencari titik pusat gempa. Adapun rumus hukum Laska adalah sebagai berikut, yaitu ada delta sama dengan S dikurang P dikurang 1 dikali 1000 km. Nah, ini untuk keterangannya. Untuk delta itu adalah jarak epicentrum, kemudian untuk yang S ini adalah gelombang sekunder gempa, dan P ini gelombang primer gempa, dan untuk yang 1 ini 1 petik ini adalah 1 menit ya. Ini nilainya tetap ya, Gen. Oke, kita kembali ke soal dan coba untuk lanjutkan pembahasannya. Karena ini soal perhitungan, maka kita gunakan langkah diketahui, ditanya, dan dijawab. Pertama kita tulis dulu hal yang diketahui dari soal, yaitu sebagai berikut. Ada 2 ya, yaitu untuk S tercatat pukul 18.19. Ini untuk gelombang sekundernya. Kemudian untuk P untuk gelombang primernya adalah tercatat pukul 18.15. Nah, adapun untuk hal yang dinyatakan adalah kisaran jarak antara stasiun seismik dan epicentrum gempa berapa titik-titik kilometer. Nah, ini disimbolkan dengan delta. Langsung kita jawab saja, Gen, dengan menggunakan rumus yang tadi, sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Jadi kita masukkan rumusnya dulu, kemudian kita masukkan nilai yang diketahui, sehingga didapat delta sama dengan 18.19 dikurang 18.15 dikurang 1 dikali 1000 km. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, yang paling dalam ini dikurungkan yang S dikurang P. Jadi kita kurangkan dulu sehingga didapat angka atau nilai 4. Nah, 4 ini kemudian kita kurang dengan 1 ya, yang ada di luar kurungnya SP tadi. Baru kita kali 1000 km sehingga didapat delta sama dengan 3 dikali 1000. Delta sama dengan 3000 km. Dengan demikian, kisaran jarak antara stasiun seismik dengan epicentrum gempa adalah sebesar 3000 km. Kita masuk ke soal kelima atau yang terakhir dari soal esai atau uraian ini, kan. Soalnya adalah sebagai berikut. Jika diketahui jarak stasiun gempa dari epicentrum adalah sebesar 1000 km, berapakah perbedaan waktu datangnya gelombang primer dan sekunder? Bagian, kita masih menggunakan persamaan atau rumus hukum Laska. Jadi, Gansuk saya sudah tampilkan rumusnya sebagai berikut. Kalian tinggal baca dan coba pahami keterangan dari rumus yang kita gunakan ini. Masih sama kok dengan penjelasan di soal sebelumnya. Nah, karena ini soal perhitungan, maka seperti biasa kita gunakan langkah diketahui, ditanya, dan dijawab supaya lebih terstruktur perjalanan pengerjaan soalnya. Jadi pertama-tama kita tulis dulu hal yang diketahui dari soal, yaitu
adalah untuk jarak stasiun gempa dan episentrumnya, atau disimbolkan dengan delta sama dengan 1000 km. Kemudian untuk hal yang ditanyakan adalah mengenai perbedaan waktu datangnya gelombang primer dan sekunder, atau disimbolkan dengan S dikurang P, berapa menit. Langsung kita jawab saja dengan menuliskan rumusnya terlebih dahulu, lalu memasukkan nilai yang ada, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Oke, rumusnya kan delta sama dengan S dikurang P dikurang 1 dikali 1000. Nah, kita ubah supaya enak nanti menghitungnya, yaitu S dikurang P dikurang 1 dikali 1000 sama dengan delta. Ya, ini ditukar aja ya, sama aja kok kan. Nah, kemudian kita masukkan nilainya yang diketahui tadi adalah delta, sehingga didapat S dikurang P dikurang 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Nah, kita lanjut, S dikurang P dikurang 1 sama dengan 1000 dibagi 1000. Nah, ini kita pindahkan ke seberang ya sehingga yang semula itu sebagai pengali pindah ke seberang menjadi pembagi ya. Jadi ini operasi matematika yang sederhana. Kemudian kita bagi 1000 bagi 1000 kan sama dengan 1. Maka S dikurang P dikurang 1 sama dengan 1. Nah, lanjut, S dikurang P sama dengan 1 ditambah 1. Nah, ini operasinya juga. Kalau kita pindahkan yang negatif 1 ke seberang, maka menjadi plus 1. Sebenarnya ini tidak pindah ruas ya tapi masing-masing itu ditambah 1 ujungnya ya. Nanti kalau negatif 1 ditambah 1 habis. Nah, 1 ditambah 1 itu ya ini hasilnya. Jadi S dikurang P sama dengan 1 ditambah 1. Nah, hasilnya S dikurang P sama dengan 2. Jadi dengan demikian perbedaan waktu datangnya gelombang primer dan gelombang sekunder adalah 2 menit. Oke sahabat demikian pembahasan kunci jawaban uji kompetensi bab 5 IPA kelas 7 semester 2 ini. Terima kasih karena telah menonton videonya sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.